Cek, cek. Halo, selamat malam. Sebentar ya, kita tunggu. Halo, halo. Halo, selamat malam, Mas. Aku manggilnya Mas ya, Mas. Kalau manggil Mamat aja nggak apa-apa, nggak usah pakai Mas. Suaraku jelas nggak? Iya, sekarang jelas. Tadi beberapa mengadat. Oh, oke, oke, siap. Halo, Mas Dani. Aku manggilnya Mas nggak apa-apa ya, Mas? Monggo, monggo, terserah, ikut aja. Ya, oke. Sehat, Mas Dani, malam ini. Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Dani berarti sekarang di mana nih? Jawa Timur. Oh, enggak. Tinggalnya di Kabupaten Tangerang. Oh, Tangerang. Yes, Tangerang. Oke, iya, 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 iya. Eh, kenalan dulu ya, Mas. Monggo, monggo. Siapa nih yang Halo, kenalan? Jenengan dulu atau saya dulu? saya dulu aja, Mas. Monggo, monggo. Eh, selamat malam, Mas Dani. Perkenalkan, nama saya Nufus. Aslinya sih Nufus. Panggilannya Nufus. Dari Purwokerto. Ini kebetulan dikasih kesempatan berkenalan dengan Mas Dani. Oke, siap, siap. Gitu. Sudah, saya. Aduh. Giliran saya kah? Iya, iya, segitu aja. Ya, oke. As you may already know, tinggalnya di Kabupaten Tangerang, dipanggilnya Dani atau Mamat, monggo silahkan terserah. Kerjaan sekarang di salah satu bank di Indonesia lah, itu sebagai tukang kredit. Oh iya, udah pernah beberapa kali baca story-nya Kang Mamat juga, udah pernah membicarakan tentang itu. Eh, ini sebenarnya ngobrol santai aja ya Mas ya. Monggo, monggo, mau ngobrol santai, mau serius juga boleh. Ngobrol santai aja, tapi gini, main kuis sebentar boleh Mas? Ini Boleh, tebak boleh, cepat, boleh banget. Monggo. tebak cepat. Oke, tebak cepat. Mana tadi pertanyaanku? Pilih salah satunya Mas. Yang pertama, dana darurat atau asuransi? Dana Jawab cepat. darurat dulu sih, tapi Dana nggak bisa darurat dipilih dulu. juga sih sebenarnya. Tapi dana darurat dulu lah, Oke, dana darurat dulu. darurat darurat dulu. Oke, baru Oke. itu. Terus yang kedua, tekan pengeluaran atau naikkan income. Naikkan income itu gampang banget. Naikkan. Naikkan income. Oke, satu lagi nih. Eh, emas atau obligasi? Obligasi kemana-mana. Obligasi, oke. Ini sebagai itu. Satu lagi, reksadana atau reksadana saham atau saham? Kalau ditanya gue sih saham sih. Oke, oke. Satu lagi, eh Banyak peer nggak to apa-apa, peer nggak usah satu lending. lagi. Enggak, ya banyak. Peer to peer lending atau deposito? Peer to peer lending. Peer to peer lending ya. Yes. Oke. Pinjam ke teman atau pinjam ke bank? Pinjam ke bank. Pinjam ke bank. Yes. Oke. Hmm, kredit atau cash? Tergantung kondisi. Kalau sekarang karena lagi banyak duit cash. Cash, oke. Investasi atau nabung? Investasi of course. Oke. Saham atau cryptocurrency? Saham. Oke. Udah, tadi pertanyaan tadi nggak ada hubungannya. Ada itu bisa dibahas satu persatu loh pertanyaannya.
Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini Mau dibahas sebenarnya kenapa kok aku milih jawabnya yang aku jawab tadi? iya dong. Oke nih, dari pertama nih, kenapa dana darurat dulu? Kenapa dana darurat dulu ya? Karena kalau misalkan yang immediate banget, yang benar-benar immediate langsung kena itu ke dana darurat. Jadi lagi kerja terus tiba-tiba dipecat gitu. Ya. Udah punya asuransi, tapi dipecat. Nah kalau dipecat untuk cari kerja lagi, untuk bertahan hidup selama dapat kerja baru, selama belum dapat kerja baru, bertahannya pakai dana darurat. Karena asuransi nggak bisa Ya. diklaim kalau kena pecat gitu. Oh, oh iya sih, Max. Iya, benar. Di situ. Nah, kalau Oh misalkan iya nanti benar. dana darurat kebangun untuk melindungi keluarga dari misalkan yang resiko kecelakaan atau apa gitu, nah asuransi itu penting. Gitu. Tapi dana darurat Hmm. dulu yang pasti. Dan udah seperti itu. Eh, sebenarnya perkenalan dulu nih Mas Mamat. Saya kan Oke, oke. mengenal saya kan mengenal Kang Mamat ini emang dari Instagram. Dulu saya pernah baca yang itu loh Mas, yang story Kang Mamat yang pay letter itu kan. Kan dari situ aku mulai tertarik ini. Sebenarnya Oke. ini kan tema iya, apa pay letter sekarang udah dihapus ya story-nya ya, highlight-nya ya. Kayaknya udah termasuk yang dihapus kayaknya ya. Karena dari Iya, yang pertama kali aku bikin lagi, itu belum iya. pernah aku hapus lagi sama sekali. Berarti termasuk yang lama itu. Oke, oke. Baik, masuk ke dikit tema dikit. Anak muda melek finansial. Saya kan nih belajar nih dari Bang Mamat atau Kang Mamat nih. Sebenarnya saya termasuk orang yang sadarnya tuh 20 up. Oke. 22, 23 baru sadar. Udah kerja 2 tahun, pasti cek, loh duit pada kemana nih? Perasaan kerja tiap bulan ada. Nah gitu kan. Pengalaman Kang Mamat awalnya sadar finansial itu usia berapa dan apa yang waktu itu dikerjain? Atau ngomong Sadar dari dulu finansial, sadar finansial as in sadar tentang perencanaan keuangan secara menyeluruh gitu ya. iya. Mungkin usia 29, 28 tahun kali ya. Waduh, Tapi tentang apa namanya, tentang kartu kredit terus kemudian utang segala macam itu udah sejak usia 23 karena pernah aku ceritain sih ini. Orang tua bapak itu membiayai si Dani Rahmat ini buat ke Jakarta, buat kerja di Bank Mandiri, itu pakai utang kartu kredit dari Bank Mandiri gitu. Nah, jadi ya, sejak mulai berangkat ke Jakarta sampai kemudian Bapak dan Ibu lunas membiayai kartu kredit itu butuh sekitar 3-4 tahun. Karena utang saking ya, gedenya utang kartu kreditnya, mereka narik duit di ATM gitu kan. Nah dari situ sadar, oh ternyata kartu kredit itu seperti ini, utang itu seperti ini, cicilan 0% seperti ini. Terus kemudian tahu tentang kalau perencanaan keuangan itu butuh dana darurat segala macam ya sejak ikut CFP waktu itu, Certified oh Financial Planner. Nah itu ikut TFT. umur 28, 29 kayaknya. Jadi cukup tua sih, cukup tua. Itu sebelum maraknya akun-akun influencer yang mengenalkan dunia finansial berarti ya waktu itu ya. Oh jauh, itu bahkan Twitter belum ada waktu itu. Belum masih tabu sekali ya waktu itu ngomongin duit ya. Nggak tabu sih, tapi udah ada kayak Mbak Wina, Teh Wina, Likwina Hananto Iya, itu Teh kan. Naviganto. Nah itu yang bikin sadar akhirnya ikut kelas CFP karena pengen tahu, penasaran itu karena buku 100 cara untuk tidak miskin. Kalau 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 nggak salah ingat ya, judulnya itu. Iya. Nah di situ tuh dibahas tuh financial planning gitu. Oh ternyata ada ya. Oh, biasa kalau kalau pakai gue lu nggak apa-apa ya. Soalnya udah lama banget nggak pakai aku kamu soalnya. Jadi biasanya Udah pakai biasa gue di lu. Tangerang. Iya. Nyapa Nah anak muda. gue Gue ngerasa juga nggak apa-apa waktu sih. itu Eh, apa ngerasanya kayak kok gue nggak tahu apa-apa ya tentang ini gitu kan. Terus akhirnya ikutlah iya. si CFP itu gitu. Nah, Hmm, kerjaan untungnya di bagian kredit, marketing kredit, analis iya. kredit, jadi tahu udah lumayan tahu lah apa yang diomongin dan dulunya
reksadana, dulunya pernah jualan unit link, terus habis itu pernah jualan tabungan rencana, dan waktu pas masa-masa gue jualan segala macam hal itu di cabang, dulu di cabang Lampung, di Bank Mandiri cabang Lampung, I was one of the best gitu. Jadi target nyampe terus habis itu jualan nyampe terus, akhirnya diperlukan di Jakarta. Gitu. Tapi baru tahu tentang segala macamnya itu di umur itu 28-29. Dan waktu itu emang jual reksadana pun sudah punya reksadana sendiri ya Mas? Oh sudah. Dan unit link, unit link juga sudah punya. Unit link berarti asuransi ya? Unit link asuransi, yes. Jadi untuk teman-teman yang belum kenal, seorang Dhani Rahmat ini, Mamat, kalau gue ngomongin sesuatu, 80%, 90% gue pernah tahu tentang itu, pernah pakai at least gitu. Atau kalau enggak sedang pakai. Jadi kalau misalkan gue ngerti tentang, gue ngomongin tentang asuransi, dan I use asuransi. Gue ngomongin tentang unit link, I use the unit link. Ngomongin tentang P2P lending, I use the product. Gitu. Jadi bukan yang cuma ngecap, cuma jualan doang gitu. Ya, tapi juga pernah mengalami dan melakukannya ya. Betul. Oke. Berarti waktu itu juga sudah mulai sering nulis di blog? Nulis di blog itu belum sih. Waktu tahun 2000, age revealing ya. Waktu umur 28 itu, I blog, ngeblog waktu itu memang sudah mulai ngeblog, tapi yang kutulis di blog itu bukan tentang keuangan. Yang kutulis adalah tentang Zalora gitu kan, gimana banjir itu enak banget, terus dapat voucher 100.000. Iya. Oh dokter anak itu kayak gini ya, nulis segala macam hal tentang kehidupan yang gaya bahasa tulisan itu kayak gaya bahasanya ibu-ibu, kata blogger gitu. Sampai banyak yang salah ngerti, dikira itu ibu-ibu, dikira itu ibu muda yang sama-sama ngeblog gitu, dipanggilnya self-gym gitu kan. Iya. Nah, baru mulai nulis tentang keuangan itu bukan di tahun 2-3 tahun kemudian lah. Kupikir kan ini tahun kayak gini terus kayak udah mulai punya anak kan, terus ngerasa kayak kalau misalkan nulis tentang anak terus-terusan itu kayak nanti privasinya anak itu nggak ada gitu kan. Dan I start switching my blog to financial. Iya, dia barusan baca-bacanya tulisannya emang banyak sih, banyak yang dibahas gitu. Ada asuransi, ada P2P lending, ada emas, ada deposito segala macam. Nah, terus satu lagi nih, berarti waktu itu platform untuk beli kayak asuransi dan reksadana itu sudah mulai bermunculan belum Mas? Belum. Platformnya. Di tahun-tahun mulai mengenal dunia perencanaan keuangan yang secara menyeluruh, hafal gitu ya, itu belum ada. Jadi kalau misalkan mau beli reksadana, go to the bank branch. Jadi harus pergi ke cabangnya Bank Mandiri, cari orang yang bisa jualan reksadana, terus ngantri, terus habis itu ada minimal beli 500.000, sejuta setengah tergantung produknya ya. Ngantri, terus isi formulir segala macam, terus habis itu pulang, kalau mau cairin harus datang lagi ke banknya. Kalau misalkan mau beli asuransi, ya sama, harus datang ke cabang, nanya. Mungkin teman-teman agen asuransi banyak ya, tapi kalau misalkan tahu cuma itu, ya datang ke bank. Beli reksadana itu tadi, kalau misalkan mau beli saham, itu paling broker. Saham minimal buka rekening itu dulu ya, itu karena temen yang nawarin minimal setoran 30 juta. Saham? Terus minimal belinya, satu lotnya 500 lembar. Jadi kalau harga sahamnya 1.000 perak, minimal belinya berarti 500.000. Kayak sekarang 500.000. Itu. Tapi aku belum ngalamin yang satu lot 500 lembar tuh. Aku tahu udah 100. Belum. Sudah nggak ngalamin. Oh ya, sudah ngalamin ya. Udah regulasinya udah berubah juga. Iya. Betul. Jadi susah banget dulu memang kalau mau investasi. Iya. Terus ini Mas Dhani kan ini karena mulai sadar finansial, sadar keuangan, itu waktu itu hal yang membuat Mas Dhani, wah, ini kayaknya penting nih finansial loh, kenapa aku baru sadar sekarang gitu. Ada momen itunya nggak Mas?
Sebenarnya gara-gara judul bukunya Teh Wina sih, Teh Wina itu kan. Iya. 100 cara untuk tidak miskin. Nah, itu kenapa? Itu kena banget di gue. Karena gue datang dari latar belakang keluarga yang bisa dikatakan miskin. Bapak itu supir angkot. Bapak supir angkot, ibu nggak lulus SMP, terus jadi ibu rumah tangga, ngebantuin bapak dengan buka toko apa sih, toko kelontong gitu ya, jualan bahan-bahan baku gitu Ya Om. gitu. Terus habis itu kerja gitu kan, dapat keterima di Bank Mandiri gitu, terus dapat buku itu gitu, 100 cara untuk tidak miskin. I was so afraid to be poor. Takut banget hidup nanti jadi keadaannya kayak bapak. Not that jelek ya. Didikan orang tua bagus banget, mengajari kejujuran, mengajari kerja keras segala macem. Tapi jangan sampai gue nanti ada di kondisi seperti orang tua. Karena orang tua juga ngajarin, nanti nak ya jangan sampai kamu ada di kondisi sama seperti bapak gitu. Nah, gara-gara itulah ada buku itu, terus oh iya ternyata bener ya kayak gini. 100 juta pertama itu checklistnya ada di buku itu kan. Dan I really want to know about that karena saham udah ngerti, reksadana udah ngerti, kredit udah ngerti, kerja di bank udah ngerti. Tapi untuk bisa menjadikan nanti ini berkelanjutan, berkesinambungan sampai nanti ketika tua gitu kan, ada harta yang bisa disimpan dalam uang gitu kan. Nah, gara-gara itu sih. Oh ya, itu juga momen yang sama sih. Kalau gini-gini terus mah nanti bisa jadi orang tua aku jadi sama orang tua gitu, nggak ada perubahan taraf hidup gitu kan. Betul. Dan itu Mas, waktu itu aku masih ceroboh gitu kan, nggak tahu apa-apa, langsung terjun ke reksadana. Tapi itu belajarnya lama banget karena waktu itu nggak ada yang media yang bisa buat belajar orang loh ya. Kalau media mah banyak, cuman beberapa kok aku nggak mudeng gitu ya, istilah-istilah keuangan gitu kan, kok aku nggak mudeng, makin sini akhirnya skip lah, nggak jadi belajar lagi gitu. Akhirnya udah mulai booming itu waktu bahas saham jadi YouTube siapa lupa itu. Tapi itu waktu itu yang diterangkan reksadana, dan aku masih belum bisa membedakan reksadana sama saham apa bedanya gitu kan. Iya. Dan sampai akhirnya, waduh, ini mah nggak terjun gitu, karena nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngajarin gitu. Kalau waktu dulu Kang Mamat itu langsung belajarnya itu tuh dari siapa Mas? Dari orang atau dari platform bacaan di website atau di YouTube untuk belajar tentang finansial? Benar-benar belajar sendiri. Jadi ada waktu itu inget orang dari satu sekuritas itu datang ke kantor di Lampung waktu itu di cabang karena dia nawarin mau nggak buka rekening saham gitu. Nah di sekuritas itu nggak ada minimalnya kebetulan karena yang ditawarin orang bank gitu kan. Nah belilah akhirnya waktu itu saham Bumi waktu itu sempat sampai 8.000 something, 9.000 something gitu kan sebelum jadi datar kayak sekarang kan. Nah itu sempat lah di situ, ngerasain Bumi naik jadi 8.000, terus jual untung, terus turun lagi, beli lagi turun lagi, Bumi. Gitu. Dan sebagainya. Untuk rugi tuh coba-coba sendiri, Antam, terus ngerasain IPO-nya Garuda gitu-gitu kan. Nah kalau reksadana belajarnya itu dari ini, karena di cabang itu dulu ODP-nya Mandiri itu udah dapat sertifikat wafat, jadi bisa wakil agen penjual reksadana. Iya. Sertifikasi itu bisa jualan reksadana tuh. Nah terus kemudian di cabang ternyata aku lihat reksadana ini produknya ada, gue bisa jualan, tapi kok nggak ada yang jualan ya di cabang ini ya, nggak ada portfolio reksadana sama sekali. Terus gue cari-cari lah, kalau di Bank Mandiri itu bagusnya sistemnya mereka itu kita bisa nyari sistem internal itu kayak aturan-aturannya, aturan internal kayak reksadana. Nah di situ ada penjelasan tuh reksadana itu apa, kerjasama dengan siapa. Hobi gue dulu waktu kerja pertama kali adalah kan kalau cabang bank itu tutup jam 3 ya. Setelah tutup kita settle transaksi, checklist segala macam. Setelah semuanya clear, nggak ada yang selisih gitu kan, kita tutup cabang sekitar jam 6:30, jam 6, setengah 7 tergantung transaksi gitu ya. Nah dari setengah 7 itu
I stayed in the office sampai sekitar jam setengah 8, jam 8, Iya. ngebacain aturan-aturan. That was my Oh, hobby. Jadi aneh banget hobi gue emang, ngebacain aturan gitu. suka Gue baca, bacain iya. aturan, gue baca tentang aturan reksadana, terus habis itu gue baca-baca materi tentang apa namanya, bank assurance, Aksa Mandiri waktu itu Iya, kan. asuransi. Segala macam produk karena biar bisa jualan gitu. Dan pas dijual, akhirnya cabang kami waktu itu jadi cabang yang pertama gitu untuk jualan reksadana gitu. Dan Ngambil at that reksadana. time it was very rewarding karena gue jadi tahu tentang reksadana, gue sendiri akhirnya beli di cabang itu reksadana, terus gue jadi tahu oh ternyata seperti ini ya investasi gitu. Meskipun belum Itu tahu udah, tentang perencanaan keuangan secara utuh ya iya. gitu. Itu Berarti sih itu Kak emang belajar itu. bener-bener bertahap ya waktu itu ya. Banget 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 bertahap Kalau banget. kalau 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 sekarang nih termasuk aku nih Mas. Aku nih orang yang dan mungkin anak muda yang lain juga mungkin ngalamin nggak tahu apa-apa, lagi hype, orang nggak punya asuransi, orang nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, income-nya juga masih belum stabil, udah main ke saham. Pernah lihat meme itu nggak yang anak loncat tangga tapi Ya, langsung langsung ke saham gitu? betul betul Kayak itu. betul. Ya, Iya. Padahal nggak punya dana darurat, nih nggak punya asuransi, terus nggak punya apa pengeluaran tetap atau cash flow gitu kan. Langsung loncat kakinya ke yang saham gitu. Sebenarnya step awal yang bener tuh gimana sih, Kang gitu? Dijelasin apakah belajar ini dulu, baru ini dulu, punya ini dulu, atau punya apa dulu gitu. Karena jadi kayak masih banyak yang single kan? Mas Nufus masih Hmm, single. masih. Masih single. Nah, ini the privilege that you have, privilege-nya orang-orang single, orang-orang yang berkeluarga dan nggak punya tanggungan adalah you can do anything. Jadi kalau misalkan masih muda, masih 22 tahun, you can do anything you want and you still have time gitu, masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Nggak masalah kalau Oh misalkan iya. kayak gitu. Jadi lebih baik kayak gitu, tapi jangan jadikan nanti misalkan nih masuk ke saham karena hype gitu kan. Karena hype Iya. terus masuk ke saham, gara-gara karena cuma kemakan hype terus rugi, akhirnya malah trauma, malah nggak mau nyoba lagi. Jangan sampai kayak gitu. Nah, untuk yang orang-orang muda masih 22 tahun, 21 tahun, 23 tahun baru masuk dunia kerja, itu saat-saatnya untuk mencoba, untuk belajar sebanyak-banyaknya, untuk mencoba sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan rugi di saham, ya udah anggap aja ongkos belajar. Tentu saja lebih baik kalau nggak perlu ongkos belajar gitu kan sebenarnya kan. Iya. Nah, kayak misalkan asuransi gitu, nggak punya asuransi terus langsung beli saham yang nggak ada sahamnya, toh nggak ada tanggungan gitu loh. Tapi Oh, yang kalau penting posisi itu, masih single ya. nah yang penting itu adalah punya dana daruratnya dulu gitu. Dana darurat amit nih, udah masuk ke saham kena hype, habis itu dipecat tiba-tiba gitu, terus nanti duitnya dari mana buat nungguin sampai dapat kerjaan Oh baru? iya. Itu sih paling. Nggak masalah kalau masih udah langsung kayak gitu loncat, nggak masalah. Kalau betul, kalaupun salah nanti jadi bahan pembelajaran duit les. Betul betul. Karena kalau misalkan mau ikutan kursus saham, kelas saham yang diajarin step by step itu mahal juga loh. 2 juta, 3 juta Iya, kan? iya. Iya, iya. Ternyata emang ya boleh lah ya kayak gitu, tapi yang penting diambil pelajarannya gitu kan. Ya. Oke, aku tanya apa lagi nih? Ini apa aja yang Ya udah, Nak. yang tadi jawaban tadi, kenapa kok jawabannya ini, kenapa kok jawabannya itu kan masih ada kan? Oh iya nih. Boleh. Itu aja Iya, dibahas. masih nih. Nih. Tadi kan udah kejawab nih, dana darurat atau asuransi dana darurat. Yes. Naikin income udah jelas lah ya, naikin income. Ya. Nah, itu Ini mau aku highlight tuh, yang naikin income atau kurangin penghasilan. Kurangin ya pengeluaran. kenapa Mas? Karena kalau misalkan ngurangin pengeluaran, potensinya adalah stres. Kalau naikin penghasilan, itu selain oke lah kerja keras sebagai kuda misalkan ya, tapi dengan kayak gitu, itu sangat hasilnya sendiri itu rewarding ke kita. Kenapa? Kompetensi kita nambah, terus habis itu kita kemampuan juga lebih banyak gitu kan. Terus habis itu lebih sedikit waktu luang yang bikin kita kebanyakan mikir gitu loh. Kalau misalkan kita nambah kerjaan, misalkan nih kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore selesai, terus habis itu nyampe rumah gitu kan, misalkan masih jomblo nih, jomblo terus mikir, aduh gue ngapain ya, kapan gue punya pacar, kapan gue punya istri, kapan gue punya nikah, kapan gue punya suami, misalkan kayak gitu. Iya. Nah daripada kayak gitu, kenapa nggak nyari misalkan jam 5 nyampe rumah,
Terus cari kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Kayak misalkan jadi penulis freelance gitu, jadi blogger Iya, freelance. Ada teman blogger yang freelance. punya kerjaan untuk jadi blogger freelance gitu kan. Itu nambahnya banyak banget. Kerja dari jam 5, misalkan jam 6 sore lah. Jam 6 sore sampai jam 7 malam atau jam 8 malam. Terus habis itu udah, oh kira-kira ngapain ya jam 8 malam, terus nganggur lagi kan. Oh, gue bisa Iya. nih bikin blog, bikin vlog atau bikin apa sekarang, apa sih yang suara doang itu? Podcast. Podcast. Sekarang Nah, ramai kayak juga gitu kan. podcast. Jadi nggak kepikiran, nggak kebanyakan mikir, gue jomblo ya, gue single ya, aduh gue kapan ya bisa kayak orang-orang, kapan ya gue bisa punya pasangan. Iya. Please deh, kalau masih muda, punya pasangan itu bukan sesuatu yang harus kalian kejar cepet-cepet kok. Lebih Iya. enak Oke. nikmatin masa muda gitu. Nah, dengan kayak gitu kan pengalaman nambah, kemampuan nambah, income juga nambah gitu. Nah, income Iya. nambah, spendingnya nggak usah dikurangin. Dengan spending yang sama, bisa income-nya nambah, bisa investasi, bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Menurutku Iya. ya, menurutku. Tapi emang lebih make sense naikin sih. Jadi biar Ya, ada gairah gini gitu. tapi kalau bisa ngurangin pengeluaran juga gitu kan, lebih bagus lagi. Yang Jadi, tidak perlu. penghasilan naik, pengeluaran ditekan sampai yang benar-benar perlu aja, dan lebih banyak lagi duitnya. Tapi berat. Oke, kejawab sudah teman-teman. Satu lagi nih, tadi kan emas atau obligasi. Kang Mamat pilih obligasi. Kan Obligasi. sama-sama aman. Kenapa? Siapa bilang? Kagak. Oh, nggak aman semua. Nggak, gini. Walaupun Emas milik itu negara, ya, milik negara. Gini, Oh, kalau ikut emas, nih. bedanya emas sama obligasi gitu ya. Kalau obligasi, itu aset yang memang dikeluarkan oleh satu institusi yang aktif bekerja, aktif berkegiatan. Misalkan obligasi pemerintah. Pemerintahnya aktif mengatur negara gitu ya. Terus kita tahu nih, pemerintah kondisinya seperti apa. Obligasi korporasi, korporasinya kita tahu seperti apa gitu kan. Mereka tiap tahun profitnya nambah atau enggak, perusahaannya tumbuh atau enggak gitu. Nah, sementara kalau emas itu instrumen yang berdasarkan nilai intrinsik. Ya kan? Iya, Emasnya iya. sendiri itu tidak bisa menambah value-nya dia. Naik turunnya emas itu berdasarkan apa yang orang pikirkan tentang emas dan kondisi sekitar. Jadi bukan emasnya sendiri yang nilainya nambah, tapi apa yang orang pikirkan tentang emas. Orang berpikir bahwasanya emas adalah logam mulia yang memiliki nilai intrinsik. Kalau misalkan suatu saat tiba-tiba seluruh orang di dunia setuju emas udah nggak ada harganya, sama kayak orang turun dong. Ini sebenarnya sesuatu yang abstrak gitu loh, bukan sesuatu yang memang dilakukan gitu kan. Kayak duit gitu, kalau orang tiba-tiba ngomong, oke, kita setuju sistem duit kita nggak bagus, duit udah nggak ada harganya, kita berganti dengan dinar, dirham atau apapun gitu misalkan. Oh iya. Bisa aja kan, emas itu juga terjadi seperti itu kan. Nah, Iya. dan emas ini komoditas juga yang harganya itu naik turun, diperdagangkan di pasar dunia. Kita nggak bisa ngontrol harga emas. Kalau misalkan terjadi situasi krisis, situasi ketidakpastian di dunia kayak tahun lalu COVID sampai sekarang gitu kan, harga emas itu langsung naik tinggi karena orang rame-rame nyari emas, karena menganggap bahwasanya nilai intrinsiknya bisa kita pegang. Tapi begitu suasana damai, kondisi membaik, harga emas pelan-pelan turun. Perhatiin nggak kondisi sekarang harganya emas gimana dibanding kayak waktu pas kemarin belum ada vaksin, belum ada apapun gitu. Pelan-pelan. Kayaknya udah mulai pelan-pelan turun dikit lah jadi apernya. Nah, mungkin sekarang 800.000 per gram. Ya, sementara sekitar lah. Obligasi tadi itu pertama pemerintahnya sendiri aktif, korporasinya sendiri aktif. Terus kedua, dia memberikan return yang pasti. Harga emas kita beli 1 juta, kita baru bisa dapat return ketika kita jual lagi emasnya di harga yang lebih tinggi. Sementara kita beli emas, begitu kita beli, mau dijual lagi di tempat yang sama, itu harganya udah turun. Belinya 1 juta, misalkan segram, dijual 980 something ribu gitu. Nah itu, kalau obligasi enggak. Begitu kita beli sekarang,
kita mau jual lagi ya mungkin ada lah perbedaan harga, tapi itu harga fluktuasi karena di market gitu ya. Tapi kalau kita tahan nilainya, ya nilainya akan balik segitu dan kita dapat return yang pasti. Kita tahu nih, oh segini nanti Kalau returnnya. kalau obligasi. Obligasi. Iya. Panjang ya. Ini panjang banget ini kayaknya. Ini baru beberapa panjang. Itu pun masih ada cabangnya lagi kan. Sekarang kan kalau dulu kan orang nyimpan emas dalam bentuk fisik kan. Kalau sekarang kan udah digital. Itu apakah masih sama juga apanya keamanannya dan juga bisa ada beberapa yang bisa dicetak atau emang beberapa yang cuma sekedar fisik. Jadi ketika mau dijual ya jadi duit bukan jadi apa? Nggak bisa sampai megang si emasnya. Oh enggak sih, kalau itu tergantung platformnya ya. Sebenarnya Platformnya masing-masing. Ya kita beli digital itu, mereka udah pasti simpan emas yang kita beli. Jadi mereka ada Ya. Pasti ada cadangan emasnya karena itu ada. Kalau misalkan mereka nggak siapin cadangan, itu nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh berjualan. Pasti ada gitu. Kalau misalkan kita mau tukar fisik bisa, tapi nanti ada ongkos cetak. Itulah kenapa selisih harga jual beli emas digital lebih kecil daripada kalau kita beli emas fisik. Emas fisik ya. Kita beli digital, kita mau jadikan fisik, kita mau cetak emasnya itu nanti ada ongkos cetaknya. Di situ selisihnya, selisih marginnya itu. Gitu. Jadi nggak ada beda sih sebenarnya. Dan yang perlu ku tekankan lagi, emas itu bukan instrumen yang 100% aman. Emas itu diperdagangkan juga di pasar komoditas, sama seperti saham diperdagangkan di pasar saham. Harganya naik turun. Jadi please hapus konsepsi bahwasanya emas pasti aman. Enggak. Emas aman. Oke, terima kasih. Oke, ini lanjut nih. Mulai bisa dipahami tentang emas ya. Kalau antara tadi yang kedua nih, reksadana saham sama saham, itu kan sebenarnya masih bawa-bawa nama saham ya. Bedanya reksadana dengan saham itu di mananya? Apakah grafiknya juga bisa kita lihat? Gini. Kalau ngomongin reksadana saham dengan saham, bayangin ada mobil nih. Ada mobil gitu kan. Kita lebih suka yang mana? Mau nyetir mobil sendiri resikonya kita harus tahu jalan pertama. Kita harus tahu segala macam instrumen buat nyetir mobil. Terus keselamatan kita, ya kita sendiri yang menentukan. Bagaimana seahli apa kita nyetir mobilnya gitu kan. Itu kalau beli nyetir saham. Mobil. Itu kalau beli saham, kita nyetir mobil sendiri. Nyetir sendiri mobilnya. Jadi kita beli saham itu kita kayak nyetir mobil sendiri. Kita harus tahu segala macam instrumen di dashboardnya, mana yang buat sen, mana yang buat ngerem, mana yang buat gas, mana yang buat belok kanan, belok kiri. Itu kita harus tahu. Pertama itu kalau saham. Kalau reksadana saham itu kayak kita pesen Uber atau pesen Gokar atau pesen GrabCar gitu kan. Kita pesen, mobilnya datang, kita tinggal kasih tahu, tujuan gue ke sini ya. Nah, bisa jadi si drivernya ini tahu nih jalannya. Kalau misalkan tahu jalannya, kita duduk, terus dia jalan, cepat nyampe. Tapi bisa jadi drivernya ini nggak tahu juga jalannya, muter-muter. Kita harus ngikutin si drivernya. Nah, tapi kita nggak perlu tahu segala macam instrumen di dashboard itu, mana yang ngerem, mana yang ngegas, mana yang belok kiri, mana yang belok kanan. Pokoknya kita tahunya tujuan kita ke sana gitu. Nah, itulah si reksadana saham. Kalau kita tahu gimana cara milih saham yang bagus, mana yang oke, terus kemudian kita bisa baca mana masuk, mana keluar gitu kan. Nah, better ke saham. That's why I chose saham. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, better ke reksadana saham karena yang ngelola duitnya adalah orang yang reksadana tentang saham itu. Cuma kalau reksadana saham sama kayak kita tadi, kita harus bayar drivernya kan. Nah, reksadana kita harus bayar si manajer investasi fee. Oh iya. Gitu. Kalau di saham nggak ada manajer. Betul. Kita sendiri yang ini, tapi ya itu kalau kita rugi ya rugi sendiri. Kalau misalkan rugi kita tinggal bilang, wah si manajer investasinya gue nggak bisa manage duit gue gitu kan. Gitu. Tapi ya anyway, gue tetap kalau saham sama reksadana saham dua-duanya pakai. Kan pernah ada reksadana saham yang disuspend, itu berarti
si drivernya dia nggak tahu jalan atau emang dananya diselewengkan? Enggak, kalau masalah disuspend itu nggak bisa langsung ngomong dia nggak tahu jalan atau diselewengkan, enggak. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Sama kayak misalkan drivernya tadi yang muter-muter nih. Bisa jadi waktu dia jalan mau lurus ke tujuan kita, jalannya ditutup. Bisa jadi kayak gitu. Misalkan si reksadananya itu apa namanya, redemptionnya banyak gitu, redemptionnya banyak yang redeem gitu kan, mau jual reksadana. Nah, reksadana ini kan jualnya ke market nih. Begitu jual ke market, kalau misalkan banyak banget dana yang mau dijual, itu kan bisa mempengaruhi market juga kan. Ya kan, kalau Market misalkan reksadana. saham yang mau dijual portfolio yang gede, itu akan ngaruh ke pasar saham juga. Sementara kita tahu di saham itu ada yang namanya auto reject bawah, auto reject atas, segala macam aturan itu ada gitu. Nah, bisa jadi si manajer investasinya ini waktu mau jual ternyata marketnya nggak bisa absorb gitu kan. Nah, kalau nggak bisa absorb, yang mau beli yang mau jual ininya nggak bisa delay sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu. OJK ngawasin kan, lo ini kenapa kok nggak beres-beres gitu kan. Wah iya, karena ada masalah di sininya, di marketnya dan sebagainya. Bisa jadi gara-gara itu oke, kita suspend dulu, orang nggak boleh beli dulu sampai masalah yang jualan ini beres gitu. Atau bisa jadi si drivernya itu emang nakal gitu kan. Wah lumayan kalau gue muter-muter, harga gue naiknya banyak nih misalkan kayak gitu kan. Nah kalau kayak gitu misalkan si MI-nya ini ngejanjiin, lu beli reksadana saham di gue dalam waktu 3 tahun profitnya 30%, setahun 10% gitu. Nah itu ngejanjiin kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh, reksadana nggak boleh ngejanjiin profit, kecuali obligasi yang sudah tahu, oke, obligasi ini fixed rate 10% gitu, setahun. Ya kayak gitu boleh obligasi, kalau reksadana nggak boleh. Nah kalau reksadananya kayak gitu salahnya, berarti sih drivernya emang dari awal nakal gitu. Jadi harus lihat dulu nih, jangan begitu denger berita reksadana disuspend, waduh duitnya hilang, langsung tarik. Gimana dong kayak gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi kayak yang kalau gue di DM ya kayak gitu ya, bang reksadana gue disuspend, pasti gue tanya, udah baca belum beritanya? Belum. Coba baca dulu. Ya tapi kan disuspend bang, duit gue aman nggak? Ya bodo amat, bukan duit gue gitu kan. Kalau kayak yang ditanya ya sebenarnya ya. Iya. Tapi pernah beberapa waktu lalu ada yang disuspend ya, atau mungkin miss gitu kan. Lihat dulu beritanya apa. Jadi jangan langsung ngejudge suspend itu jelek gitu. Tapi cari tahu dulu gitu. Oke. Agak butuh waktu untuk saya pahami untuk reksadana. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Silakan. Ini. Peer-to-peer lending itu apakah tadi kan peer-to-peer lending, kenapa dia lebih tinggi return-nya dari deposito? Karena sama-sama meminjamkan kalau di, iya nggak sih, Mas? Iya. Ya bayangin aja gini, deposito itu sesuatu yang aman, dijamin sama pemerintah, pasti balik duitnya gitu kan. Dibanding sama sesuatu yang nggak aman gitu, sesuatu yang bukan bilang nggak aman ya, yang resikonya lebih tinggi gitu maksudnya. Karena peer-to-peer lending minjemin ke pengusaha UMKM yang kita nggak tahu UMKM ini akan berapa lama usianya, akan bertahan terus apa enggak. Habis kita pinjemin bisa aja besoknya tiba-tiba nggak laku, tiba-tiba izin usahanya dihentikan, tutup perusahaan. Nah kalau kayak gitu duit kita ya akan balik sih suatu saat, tapi nunggu proses balik, proses likuidasi, pembayaran segala macam bisa jadi panjang. Sementara kalau deposito 1 bulan gitu kan, 3 bulan, begitu tank hari itu pasti balik karena dijamin sama LPS gitu. Nah kayak gitu kalau udah pasti lebih murah kan ininya. Yang pasti aja itu udah pasti ya kalau gue taruh sini gue tutup mata merem aja gitu kan, cuma dapetnya 3,5%. Nah, kalau di sini gue udah pikir nih perusahaan ini bakalan tetap survive apa enggak nih, gue bisa bayar apa enggak. Nah, kalau kayak gitu kan lebih tinggi jadinya. Pernah coba peer-to-peer lending tapi kayaknya cocok-cocokan deh. Kalau dia tuh kayaknya belum cocok. Belum ngerti juga gitu kan. Itulah nah, mungkin kenapa iya. Nah itu apa? Kalau nggak ngerti, jadinya lebih baik tidak usah ya. Dulu, gitu. Nggak cocoknya kenapa?
Ada yang pernah nggak balik atau kenapa gitu kan? eh nggak minat, belum minat ataupun aku belum mengerti gitu. Peer-to-peer lending itu berarti kan kita minjemin, anggaplah perusahaan ataupun UMKM gitu kan. Ya, Berarti si dana ini masuk ke si platformnya yang menyediakan dulu, baru disalurkan ke disalurkan. peminjam, iya peminjam kan. Iya, Gimana iya sih? betul gitu. Iya Nggak, karena betul nggak gitu. ngerti jadinya nanti dulu deh gitu, nanti dulu. Nggak ngertinya kenapa? Karena P2P lending itu as simple as kita minjemin duit ke UMKM lewat platformnya si P2P lending. Jadi kita daftar ke P2P lending sebagai pemberi pinjaman, UMKM daftar ke P2P lending sebagai peminjam. Nah, di situ ditemuin aja sama P2P lending. Kenapa kok kayak gitu? Karena banyak perusahaan P2P lending, ya banyak perusahaan UMKM itu yang kalau mau minjem ke bank, mereka nggak bisa. Karena kalau mau minjem ke bank untuk modal gitu ya, syarat dari bank itu banyak banget. Harus punya laporan keuangan 3 tahun, Iya. harus Oh, CDE, harus segala macam, nggak bisa. iya. Sementara P2P lending, Perpilan. karena dia menerima resiko itu, akhirnya ya dia berikan pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi gitu. Cuman gitu aja sih, sesimpel itu. Gitu. Tadi kedip. Oke, 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 oke. Ini kayaknya ada temen yang mau tanya bahas ETF dong, Mas Mat. Aku juga nggak tahu ETF. Equity. Apa, Mas? Nih, maaf, ada pertanyaan dari teman. Bisa ditampilin nggak Ya, pertanyaannya? oke, oke, oke. Oh iya, aku baru bisa. Dari BY57. Bahas Oke, ETF dong, Mas ETF. Mat. ETF itu Exchange Traded Fund, reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Jadi ada kode-kodenya XIT apa-apa dari Indo Premier gitu kan atau apa gitu atau banyak sih yang kuapel cuma XIT karena kemarin dibahas. Nah, si ETF ini reksadana yang menyerupai satu indeks. Jadi misalkan indeks FQ45 gitu ya. Apalah namanya gitu kan. Nah, si MI-nya ini bikin reksadana itu, tapi jual belinya itu nggak kayak reksadana biasa, nggak lewat Bibit, nggak lewat apa Bareksa, nggak lewat Bank Mandiri, Iya, nggak lewat bank itu, belinya di pokoknya nggak lewat market. agen penjual. Iya, Belinya di market, belinya lewat mekanisme bursa, sama buka iya. di jam 9 sampai setengah 12, Oh, setengah 2 sampai jam 3, belinya cuma bisa di situ. Sama banget kayak oh, beli saham, minimal ada beli satu lot. jamnya. Oke, Iya, terus kan dia satu lot perdagangan dapat bursa. berapa? Ya tergantung satu Sat- lotnya itu harga satu unit reksadananya berapa. Kalau misalkan satu unitnya 500 perak, satu lotnya berarti ya 100 kali 500 perak, 50.000 gitu. Nah, 50.000 itu Oh, ya misalkan dia apa mirroring ke LQ45. Jadi reksadana yang dibikin sama si MI ini isinya em, semua saham di LQ45. Jadi kalau kita pengen punya semua saham di LQ45, kita belinya reksadana belinya ETF ini atau reksadana ETF ya. indeks. Nah, bedanya apa sama Hmm, reksadana indeks? Kalau ETF itu diperdagangkan di bursa, kalau reksadana indeks kita belinya lewat agen penjual biasa, sama agen. kayak reksadana Oh, gitu. iya, iya. Jadi Berarti hanya bisa dibeli di nggak jam usah bursa. dipikir apa ribet, nggak usah dipikir susah, karena as simple as that gitu. Oke, oke, oke. Ya, aku jarang ngeliat sih. Mungkin sering lihatnya di screenshotan teman-teman. Kalau ada tuh, ada saham, reksadana, terus ETF gitu kan, tab-tabnya ETF apa gitu. Di aku nggak ada nih. Oke, selesai dulu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya aja gitu kan. Nanti ketik di kolom itu. Mas Kalau Ahmad, aku kan mau boleh. tanya lagi. Sekarang kan lagi nge-hit lagi nih cryptocurrency gitu kan. Ada orang yang emang ini mungkin kalau ngikut Twitter tuh doge yang dari Elon Musk tuh. Itu Oh, iya, berarti iya, gini iya. kan. Berarti cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang Hmm. seperti apa? Seperti apa? Apakah itu sama dengan Bitcoin atau Bitcoin itu cryptocurrency dan blockchain itu apakah bisa dibeli? Blockchain gimana ini? Kursa Ini cryptocurrency Bang Mamat. sepemahamanku
Cryptocurrency adalah sistem mata uang yang dibikin menggunakan teknologi blockchain. Jadi di dasarnya itu teknologinya blockchain dulu, terus kemudian Teknologinya. diciptakan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini ada bermacam-macam, salah satunya Bitcoin. Gitu kan. Kalau ditanya, lu main nggak Mat di situ? Enggak. I don't understand about Iya, iya the lebih. underlying. Gitu. Iya. Kalau Itu misalkan kenapa disuruh menjelaskan bisa? kenapa kok Bitcoin naik, kenapa Bitcoin turun, Iya. underlying-nya apa, penyebabnya apa, I really don't know about that. Jadi nggak main ke situ. Karena kalau buat gue, if I don't understand the underlying asset gitu kan, if I don't understand about it, and I Yang enter to that portfolio masuk. gitu ya, itu jatuhnya gue menganggap diri gue judi. Karena kalau misalkan gue nggak ngerti, gue masuk ke situ, terus gue Iya. cuma berharap ini nanti akan naik, kalau naik gue jual untung, dan apa bedanya gue sama judi? Kalau saham judi nggak? Kagak, gue ngerti saham itu apa, gue ngerti yang dibahas Iya. apa, fundamentalnya gimana, perusahaan bakal apa dan sebagainya gitu. Kan Ini bisa personally bisa dibedah ya. personally, I think like that gitu. Oh iya. Berarti emang benar-benar belum ngerti, jadinya belum begitu paham gitu ya. Berarti itu nggak bisa dibedah ya, isi kode ini Doge itu apa sih, bergerak di bidang apa gitu. Kenapa bisa naiknya drastis, turunnya juga mungkin ETF lain mungkin turun, ETF lagi, cryptocurrency lain turun gitu kan. Mungkin ada orang yang ngerti, tapi gue nggak ngerti. Jadi Oke. gue nggak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang Bitcoin, tentang pada Iya. Oke, teman-teman, Bob ada yang mau tanya sambil saya menyiapkan pertanyaan. Mas Ahmad ada yang mau di-sharing kah ke anak-anak muda? Enggak sih, kalau anak muda ya itu tadi sih, apa namanya, coba sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, terus dari muda itu jangan biasakan untuk mengikuti gaya hidup. Karena untuk mengikuti gaya hidup itu gampang banget naiknya, susah banget turunnya. Jadi kalau misalkan sekarang penghasilan 4 juta, 5 juta gitu kan, ya hidup seperlunya aja gitu. Terus nanti gaji atau penghasilan ya, kalau misalkan usaha gitu penghasilan naik jadi 7 juta, 10 juta, usahakan banget tetap hidup dengan gaya hidup yang 5 juta tadi. Jangan begitu naik gaji 7 juta, 10 juta, gaya hidup naik. Gaya hidup naik. Begitu nanti gajinya 20 juta, bisa jadi gaya hidup naik jadi 25 juta, padahal penghasilan 20 juta. Jadi ya itu aja sih. Telatenin itu sama mulai investasi sejak muda. Karena nggak ada ruginya kok investasi dari muda gitu. Oke. Gitu sih Pak. Emang bisa diterima ya, bisa. Oh, ini lagi Mas, yang tadi yang konteksnya itu tergantung lebih senang cash atau emang kredit. Kalau kredit sih sebenarnya kita boleh nggak sih kredit? Kenapa nggak boleh? Untuk Gue tukang kredit. Kalau gue ngomong kredit nggak boleh, gue mendinai semua eksistensi gue gitu kan. Oh iya. Gue tukang kredit, kalau gue kredit. Kapan lu butuh kredit? Kalau lu butuh kredit, kalau misalkan lu beli barang yang bener-bener mahal, nggak punya duitnya sekarang, tapi yang perlu ya, kata kuncinya perlu. Iya, perlu konteks. Pengen. Bukan gaya hidup. Nah itu benar-benar perlu sekarang, terus nanti pembayarannya kita sudah tahu kapan mau dibayar. Tapi kalau misalkan duitnya ada, cash jauh lebih murah. Gitu. Dan kalau kredit itu tujuannya apa, selain mendapatkan barang yang kita perlukan sekarang, membayar di masa depan, itu juga untuk sharing resiko. Karena orang kredit ngomongnya risiko. Jadi misalkan beli rumah gitu ya, beli rumah cash apa kredit gitu misalkan. Kalau beli rumah tinggal, duitnya ada, cash. Iya, cash. Nggak ada, dan kredit nggak masalah. Tapi kalau misalkan beli rumah kedua, ketiga buat investasi dan sebagainya, mau cash gitu kan, cash sekarang gitu. Terus habis itu begitu beli cash, terus habis itu amit-amit dunia kenapa gitu ya. Kayak kemarin pandemi gitu kan. Kita udah beli cash, terus kita mau rencana jual 2-3 bulan ke depan gitu, ternyata harganya turun cashnya kan.
rumahnya harganya turun, kita mau jual nggak bisa. Padahal untuk jual beli rumah itu biayanya sekitar 17%. Minimal berarti harga rumah itu kudu naik 17% sebelum bisa kita jual lagi gitu. Nah kalau misalkan kita kredit dunia kenapa-kenapa, amit-amit gitu ya, kita tinggal bilang ke banknya, gue nggak sanggup, terserah dia mau jual aja, ada biaya-biaya gue bayar, nah nanti sisa duit penjualannya lo ambil, bagian gue kalau misalkan gue masih dapet, gue dapet. Nah itu sharing resiko kan sebenarnya di situ kan. Iya. Gitu. Kalau misalkan buat DP rumah itu misalkan adanya cuma 10% itu dibolehkan nggak, Mas? Aturan BI udah banyak berubah. Kalau dulu minimal memang 30%. Nah, itu beberapa tahun itu, kalau nggak salah sekarang itu 10% bisa. Bahkan sebelum pandemi, beberapa bank gede itu udah aturan BI-nya ya, aku baca itu udah boleh pakai DP. Dan beberapa bank gede udah meluncurkan produk DP 0% buat pemilikan rumah. Pemilikan rumah. Tapi bisa, alangkah lebih baiknya ya, tergantung banknya ya. Tapi lebih enak juga kalau emang DP-nya gede, jadi cicilannya nggak terlalu lama gitu kan? Ya, tergantung kemampuan. Kalau misalkan duitnya ada, ya DP yang gede gitu. Tapi kalau nggak punya, ya 0% juga bisa gitu. Iya sih, iya. Benar. Mas Ahmad dulu katanya pernah jadi sandwich generation. Cerita dong. Oh, sandwich generation. Cara ngatasin keluarga atau cerita ke orang tua atau kakak atau berbagi. Kita nih sama-sama anak nih. Aku punya tujuan, kamu juga punya tujuan, adikku gitu. Karena aku sama ini terjadi emang di keluarga juga. Di sisi lain pengen mengumpulkan buat aku juga punya hidupnya mau ditata loh. Terus adik-adik juga punya hak untuk dibiayain segala macam. Tapi ada nggak sih batas-batas ataupun kita membantu ataupun kita berbakti ke orang tua gitu? Kalau berbakti ke orang tua kagak ada batas menurut gue ya. Karena gue ngerasa bukan berutang budi. Gue ngerasa sayang sama orang tua dan gue ngerasa sebisa gue bantu ya gue bantu gitu orang tua. Jadi nggak ada batas kalau untuk orang tua. Tapi kalau untuk saudara, adik, kakak, segala macem, kita tuh sama-sama manusia yang hidup gitu kan. Misalkan ada ngebiayain adik gitu, adik udah SMA, lulus SMA nih. Kita mau ngebiayain kuliah boleh, tapi kita juga harus kasih tahu ke adik kita, lu sambil kerja ya, lu sambil cari duit ya, lu nggak bisa kalau gue harus ngebiayain 100% lu. Gitu. Karena gue sendiri. Tapi kalau misalkan kita 100% dibiayai sama orang tua nih, ya mungkin kita bisa bantu meringankan hidup orang tua. Tapi untuk saudara, adik, kakak itu kita ajakin ngomong. Oke, gue bantu deh kuliah segini. Misalkan kita bayarin SPP-nya, atau kita beliin bukunya, apa gitu misalkan. Nah, kita ajakin mereka ngobrol. Kalau misalkan mereka belum bisa kerja, ya oke lah ya. Tapi kita bangun kesadaran. Tapi kalau misalkan nanti ternyata adik sama kakak kita itu terbukti orang yang sorry nih, males gitu ya, nggak mau kerja gitu, karena ngerasa kan gue masih sekolah gitu kan, gue masih ini. Kasih waktu sampai dia lulus kuliah misalkan. Begitu dia lulus kuliah, oke stop. Langsung bilang sama dia, gue nggak bisa lagi biayain lo gitu. Gue nggak bisa lagi biayain lo. Udah selesai nih. Kalau misalkan lo masih mau punya duit dari gue, masih mau dapat duit dari gue, ya gue kasih lo kerjaan deh. Kayak gitu misalkan gitu. Karena I personally never in that kind of position. Jadi orang tua tetap bantu, tapi adikku sendiri itu ya begitu lulus SMA, bahkan dia itu lulus SMA sebelum dapat kampus sebelum gitu ya, masuk kuliah, dia tuh kerja, dia tuh kayak jadi daftar di call centernya terus habis itu kerja pokoknya dia sebisa mungkin kerja. Kami ya mungkin karena bapak ibu itu orang miskin kali ya, jadi dari kecil udah dididik kalau lu pengen duit, lu pengen punya duit, ya lu harus kerja gitu. Kalau kerja ya duit, jangan. Dan kami tuh diajarkan anti banget minta ke orang, utang budi sama orang. Makanya kalau ditanya, mending utang bank atau utang teman? Utang bank, karena gue nggak pengen utang teman dan gue ngerasa utang budi sama teman. Kalau misalkan sampai ada gue ngutang gitu ya, gue pasti akan bilang, gue nggak mau ngutang. Misalkan nih,
bayarin makan, gue nggak bawa duit. Temen gue bawa duit 100.000, makan gue 50.000. Gue ngutang sama dia, terus gue nyampe kantor, gue akan narik ATM langsung bayar ke dia. Gue bayar 100.000, dia nggak punya duit 50.000, dia bilang ntar aja, gue percaya sama lu. Gak mau lu bawa duit gue, daripada gue yang ngutang, mending lu yang ngutang. Kalau lu yang ngutang, gue rela, gitu hilang. Tapi kalau gue yang ngutang, gue lupa, gue nggak rela. Nah itu prinsip gue gitu. Makanya dari kecil, begitu adik gue lulus SMA, dia udah kerja. Terus begitu dia kuliah, dia kan kuliah kayak di luar kota gitu kan. Nah dia juga kerja, adik gue cewek by the way, bukan cowok ya, cewek. Dia kerja juga, jaga kafe, jaga distro, segala macam. Zaman dulu kan distro masih hip ya. Terus begitu lulus kuliah, belum kerja, dia balik lagi kerja di call center. Misalnya gitu kan nggak yang kerjanya siang doang ya. Dia bisa berangkat dari rumah itu jam 10 malam bisa buat jaga call center itu. Kayak gitu. Jadi I don't believe in people that say gue udah berusaha tapi gue nggak dapet kerja. Kalau kondisi badannya sehat ya, dia sehat-sehat aja, terus dia nggak punya masih punya sekali, terus dia ngomong gue nggak dapet kerjaan, cari kerjaan susah. Itu bukan susah, lu aja yang males, lu kurang berusaha. Itu yang gue pahamin. Jadi sorry, kalau misalnya ada temen ngutang, gue pasti tanya, lu mau balikin kapan? Buat apa? Gitu. Buat apa lu mau balikin kapan? Jadi waktu tanggal dia ngomong mau balikin tanggal itu, temen deket gue tanya, lu udah bisa balikin belum? Kalau lu belum bisa balikin, it's okay. Tapi lu kemarin jadi tanggal segini belum balikin gitu. Jadi kalau lu nggak mau balikin, kenapa? Gitu. Kalau misalkan dia bilang karena gue masih A, B, C, D, oke. Ya wes, kapan kalau gitu balikinnya? 2 kali, 3 kali, lagi dia dia misalkan hilang gitu ya. Oke, that's fine. Ambil aja duit gue, nggak masalah. But then I know what kind of person you are gitu. Tapi kalau soal yang masalah kerja, support tadi sandwich generation, ngomongin aja, jangan sampai kayak ngerasa nggak enak. Aduh kasihan nih saudara gue, aduh nggak enak nih saudara gue gitu kan. Iya. Itu tuh karena melibatkan perasaan, jadinya agak maju mundur gitu loh. Kalau misalkan posisi gimana? Gini, kalau ngomongin perasaan ya, kalau kita nggak enak ngomong ke saudara, kayak ngomong, sekarang waktu lu kerja, gue udah bantuin lu, dan waktunya sekarang lu kerja. Kita nggak enak ngomong kayak gitu. Kenapa nggak dibalik pola pikirnya? Saudara gue ya, gue udah bantuin sekian lama, dia terus-terusan kayak gitu, dia nggak ngerasa nggak enak sama gue. Dia terus manfaatin gue gitu kan. Ngapain gue susah-susah gitu buat dia. Ini momennya jadi enak. Enggak. Tapi emang beberapa ada kayak gitu. Kalau misalkan posisinya sudah menikah dan harus membantu orang tua, ngomong ke istri, apakah harus dikasihkan semua ataupun dikasihkannya itu diem-diem? Enggak. I never agree diem-diem sama pasangan. If you keep silent from your spouse, then you have problem. Ini cerita kami sebelum kami menikah, masih pacaran waktu itu, udah diomongin. Nanti kalau nikah mau ngasih orang tua berapa? Gue biasa ngasih orang tua segini nih dengan gaji single gue. Segini persen gitu. Mau ngasih orang tua berapa? Nah begitu udah nikah, kita juga tahu nih. Gue ngasih orang tua gue segini ya. Gue ngasih orang tua gue segitu ya. Kalau misalkan lagi nggak punya duit banget, bilang gue nggak punya duit nih. Adanya segini. Mau ngasih orang tua gimana? Oke apa enggak? Gitu. Kalau misalkan nggak oke, gue nggak kasih orang tua, gue akan bilang ke orang tua kalau gue nggak punya duit. Tapi kalau misalkan oke, mungkin buat kurangin gitu. Tapi sisanya buat kita hidup. Dan kalau diem-diem ke pasangan, gini, masalah sama suami istri gini ya, menikah. Saya terima nikahnya, bla 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 bla, atau apapun ritualnya gitu ya. Malam pertama, you get naked gitu. Di kamar gitu kan, telanjang dua-duanya gitu. Nah kalau telanjang dua-duanya di depan pasangan, udah berani. Gue aja aku nggak berani gitu loh. What is wrong with you people? Kalau sampai lu diem-diem sama suami lu, diem-diem sama istri lu, sampai nggak ngomongin segala macam, apalagi ngasih ke orang tua. Karena berbakti ke orang tua itu nggak ada batasnya. Gile, yang ngasih lu hidup itu siapa gitu kan? Ya Tuhan sih. Tapi lewat orang tua kita gitu kan. Itu sih. Iya. Prinsip gue. Aduh, jadi itu nih. Jadi ke masalah pernikahan, tapi emang penting sih kalau udah berani buka-bukaan, kenapa nggak berani buka-bukaan keuangan gitu ya? Iya, emang karena harus kompleks di awal.
Malah nanti tahunya pas sudah menikah, oh ternyata kamu ini ngasih ke orang tua sekian, kamu masih punya hutang bank gitu. Waduh, parah gitu kan. Ya, better kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan masih punya adik-adik, masih punya tanggungan, masih punya segala macam, kasih tahu dari awal. Jangan bikin orang sengsara sama kita. Jadi kalau kita yang punya tanggungan, kita kasih tahu nih ke calon istri gitu kan. Gue punya tanggungan kayak gini-gini nih, lu mau nggak gitu. Kalau misalkan dia bilang gue nggak mau, ya udah berarti bukan jodoh kita, nggak cocok sama kita. Kalau dia mau, berarti dia permata yang memang harus kita pertahankan gitu. Oke. Wah, penting juga nih. Harus diulik lagi. Tapi nantilah, ini ada tanyaan dari teman Kang Mamat. Boleh di ini ya. Monggo. Ini gimana bacanya? Mau tanya tentang bunga-bunga KPR dong, Bang. Itu apa aja dan cara ngitungnya seperti apa? Ini pernah gue bahas di IGTV, ada tentang bunga-bunga, apakah bunga floating, apakah bunga fix, apakah bunga efektif, bunga flat, ada semua. Kalau misalkan dibahas sekarang panjang itu bisa sejam sendiri gitu. Jadi atau mungkin Bang Mamat punya IGTV ataupun di blog atau apa gitu. Iya. Begitu Mbak. Ya tuh. Sorry, ini ada teman juga. Iya. Oh, nggak apa-apa. Ini ada juga nih, karena aku ngerasain hal itu di keluarga aku, Mbak Oni. Enggak, ini ada komen dari teman. Karena aku ngerasain hal itu juga di keluarga. Yang mungkin yang tadi bahas itu, keluarga. Dan penting juga berarti ya, kalau keuangan dalam keluarga ya. Halo. Halo, masuk. Nggak tahu nih, kayaknya sih ya dari Kang Mamat agak ngadat sedikit. Ya, monggo lanjut. Oh iya, dulu Kang Mamat background sekolahnya belajar apa? Berarti berbeda jauh ya dengan sekarang yang sedang digeluti. Jauh banget, nggak nyambung. IT dulu berarti apa? Informatika dulu. Informatika, waduh. Yes. Kuliahnya di ITS Surabaya. IT juga. Waduh, Surabaya, ya. Cuman karena udah lama di Lampung gitu kan, kalau ketemu arek Surabaya, ngomongnya langsung logat Surabaya. Tapi kalau misalkan kayak sekarang, susah banget gitu mau ngomong logat Surabaya. Iya. Tapi aku nggak bisa deteksi Kang Mamat logat Surabaya itu yang belum keluar loh tadi. Mosok. Lah ini baru. Ada lagi teman-teman? Kayaknya cukup deh Kang Mamat. Banyak sih yang bisa aku pelajarin dari Kang Mamat ini kan. Ilmunya dan juga pengalamannya. Emang sepenting itu ya. Minimal sadar sih finansial. Dan aku pun masih belajar tentang tadi yang concern sekarang tuh emang sandwich generation sih yang harus aku pikirkan dan aku tinjak lanjuti. Oke, Kang Mamat, cukup dari saya. Siap. Terima kasih meng-invite buat live. Iya, saya juga terima kasih sekali buat Kang Mamat punya kesempatan ngobrol. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan di DM. Insya Allah dibales. Oke, gitu. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah nonton. Selamat malam, terima kasih Kang Mamat. Semoga yang tadi disampaikan bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat aku yang masih belajar. Terima kasih teman-teman. Oke, Kang Mamat boleh live atau aku gimana sih matinya? Langsung aja dimatiin, nggak apa-apa. Nanti kita akan terima kasih. Terima kasih Kang Mamat.